Yang keempat, memiliki pengalaman. Satu, memiliki tugas di bidang pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling singkat 2 tahun. Atau dua, yang relevan di bidang ketenagakerjaan bagi pejabat pimpinan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku ingin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu perpindahan antar jabatan. Jadi di sana untuk melakukan perpindahan jabatan, salah satu syaratnya harus menyertakan sertifikat uji kompetensi. Nah, di konten kali ini aku ingin membahas lebih mendetail mengenai uji kompetensi. Tapi dalam hal ini yang aku bahas yaitu uji kompetensi jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Karena yang sudah aku jalani dan memang aku berkecimpung di sini, ranahku di sini. Terkait untuk uji kompetensi jabatan fungsional yang lain, kemungkinan ya pola-polanya hampir sama. Beda-beda mungkin ya sedikit, tapi pada dasarnya gambarannya hampir sama. Oke, lanjut. Jadi di konten kali ini apa aja yang akan aku bahas, yaitu yang pertama dasar hukum, kemudian yang kedua definisi, kemudian yang ketiga persyaratan-persyaratannya, kemudian yang keempat cara mendaftarnya. Yang pertama dasar hukum, masih sama seperti yang perpindahan antar jabatan kemarin, yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Yang selanjutnya Permenpan RB nomor 83 tahun 2020 tentang jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Kemudian Kepmenpan RB nomor SKJ.17 tahun 2022 tentang standar kompetensi jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Yang terakhir surat edaran ya dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, ini tidak aku cantumkan nomor dan tanggalnya karena ini tuh setiap tahun nanti akan ada. Setiap tahun, setiap angkatan nanti akan diinfo melalui surat edaran ini. Jadi, cuman aku tulis surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tapi kurang lebih isinya nanti kan hampir sama, gambarannya itu hampir sama. Dan yang selanjutnya definisi. Kita sering mendengar uji kompetensi, tapi itu apa? Uji kompetensi itu apa sebenarnya? Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari pegawai ASN. Kemudian kalau berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan atau kompetensi sosiokultural dari seorang pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Kemudian kalau berdasarkan Permenpan RB nomor 83 tahun 2020, pengertian uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari mediator hubungan industrial dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Jadi dapat ditarik irisan dari ketiga definisi tersebut, yaitu uji kompetensi itu intinya pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Intinya itu. Nah, itu kalau uji kompetensi. Nah, kalau kompetensinya sendiri, apa pengertiannya? Ini aku dapat definisi dari kompetensi dari beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, PP nomor 58 tahun 2009. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut
dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan PP nomor 27 tahun 2021. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dan yang ketiga yaitu PP nomor 51 tahun 2012. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan dan keterampilan dan WWWA. Ini kemungkinan ada kesalahan pengetikan ya dari sumber yang aku kutip ini. Lanjut aja, nomor 4, berdasarkan PP nomor 16 tahun 2007. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan terhadap kemampuan minimal 19. Nah, mungkin peraturan ini mengatur lebih dalam mengenai bidang olahraga sehingga keterampilannya seputar olahraga. Dan yang kelima, berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2014. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan. Kemudian yang keenam, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru tugas keprofesionalan. Nah, jadi dari keenam definisi ini dapat ditarik kesimpulan atau itu ada irisan dari keenam ini, ada irisannya, yaitu sebenarnya kalau secara sederhana kompetensi itu knowledge atau pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan, dan attitude atau perilaku. Udah, kompetensi di dalamnya itu ada 3 komponen itu, ada knowledge, skill, dan attitude. Kita lanjut ke poin ketiga yaitu persyaratan. Nah, ini diatur dalam lampiran surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lampirannya mengenai ketentuan dan persyaratan uji kompetensi jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Jadi uji kompetensi itu diperuntukkan bagi yang pertama itu PNS jabatan fungsional lain yang akan berpindah ke jabatan fungsional mediator hubungan industrial melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Jadi dari jabatan fungsional A ke jabatan fungsional B. Dan yang kedua, PNS yang akan berpindah ke dalam JFMHI melalui perpindahan antar jabatan. Dari misal jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga, PNS yang diangkat ke dalam JFMHI melalui mekanisme promosi diagonal. Kemudian yang keempat, JFMHI yang akan naik jenjang jabatan. Nah, persyaratannya itu apa aja? Untuk yang pertama, persyaratan peserta uji kompetensi untuk perpindahan antar kelompok jabatan fungsional dan perpindahan antar jabatan. Sama ya, JF ke JF ataupun jabatan lain ke jabatan fungsional, itu persyaratannya sama, yaitu yang pertama berstatus sebagai PNS. Kemudian yang kedua, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 yang diusulkan menduduki jabatan ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya. Yang ketiga, berijazah paling rendah magister yang diusulkan menduduki jabatan ahli utama. Yang keempat, memiliki pengalaman. 1. Memiliki tugas di bidang pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling singkat 2 tahun. Atau 2. Yang relevan di bidang ketenagakerjaan bagi pejabat pimpinan tinggi. Kemudian ya, syarat yang kelima, berusia paling tinggi 52 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki jenjang ahli pertama dan ahli muda. Kemudian yang kedua, 54 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki jenjang ahli madya. Yang ketiga, 59 tahun bagi yang akan menduduki jenjang ahli utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Dan 62 tahun bagi yang menduduki jabatan fungsional lain jenjang ahli utama ke dalam JFMHI ahli utama. Kemudian apa aja dokumen yang dibutuhkan? A. Surat usulan mengikuti uji kompetensi
JFMHI dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Minimal JPT pertama seperti sekretaris daerah, kepala BKD atau BKP SDMD. Nah, kalau aku kemarin surat dari kepala BKPP. BKPP ya, di kabupaten lain itu sebenarnya BKD. Kemudian B, salinan SK CPNS, SK PNS, SK jabatan terakhir, dan SK pangkat terakhir. C, fotokopi ijazah terakhir. D, salinan nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. E, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dalam 3 tahun terakhir. F, salinan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang penetapan kebutuhan jabatan fungsional MHI atau surat rekomendasi formasi JFMHI dari instansi pembina. G, untuk peserta perpindahan jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional media atau hubungan industrial agar melampirkan penetapan angka kredit terakhir. H, formulir portofolio dilampirkan dengan portofolio bukti pekerjaan bidang hubungan industrial yang telah dikerjakan selama 2 tahun tadi. Nah, untuk yang persyaratan peserta uji kompetensi untuk promosi diagonal ke dalam jabatan fungsional MHI, serta untuk persyaratan peserta uji kompetensi bagi JFMHI yang akan promosi kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi, itu silakan dibaca sendiri, karena sepertinya kurang etis kalau saya yang baru mau pindah ke JFMHI menerangkan yang poin 2 dan 3, karena yang 2, 3 itu kemungkinan lebih paham daripada saya. Jadi saya cukup menjelaskan yang pertama yang dari jabatan, yang dari perpindahan jabatan, seperti itu. Kemudian yang keempat, cara mendaftar. Nah, cara mendaftarnya itu yang pertama, pendaftaran peserta uji kompetensi Angkatan 3 tahun 2024 dilakukan dengan mengupload surat permohonan dan dokumen persyaratan melalui aplikasi Simedi dengan link sebagai berikut. Nah, itu linknya. Nanti berkas-berkas itu diupload di situ, di aplikasi Simedi. 2, calon peserta uji kompetensi yang sudah mendaftar dan mengupload dokumen persyaratan agar melakukan pengisian ulang melalui link tersebut dengan menggunakan akun single sign-on SSO siap kerja atau menggunakan akun yang sudah terdaftar di aplikasi Simedi. Jadi untuk bisa login Simedi itu pakainya akun siap kerja. Jadi pastikan kalian pertama membuat akun siap kerja terlebih dahulu. Dan yang ketiga, panduan pendaftaran uji kompetensi JFMHI dapat diakses melalui link sebagai berikut. Nah, itu link YouTube untuk panduan ya untuk mendaftar JFMHI itu seperti apa. Untuk mendaftar uji kompetensi JFMHI, panduannya ada di YouTube yang sudah dibuat oleh panitia. Dan yang keempat, usulan calon peserta uji kompetensi yang diproses, yaitu usulan yang lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan menyertakan nomor handphone WhatsApp calon peserta. Nah, yang diproses itu yang memang dokumen-dokumennya lengkap. Nanti akan diproses serta kalian tuh menyertakan nomor handphone. Itu tujuannya nanti akan dibuat grup WA untuk memudahkan komunikasi. Kemudian yang kelima, surat ketersediaan formasi dapat dikirimkan dalam bentuk. Nah, kebutuhan jabatan itu yang sering aku jelaskan, ada nggak kekosongan dalam peta jabatan. Nah, itu secara konkret bisa berupa surat persetujuan formasi dari Menteri Pan-RB atau surat rekomendasi kebutuhan formasi JFMHI dari Kemnaker RI selaku instansi pembina. Kemudian yang keenam, tempat pelaksanaan uji kompetensi dan jadwal uji masing-masing peserta akan disampaikan di kemudian hari, akan disampaikan kemudian melalui grup tadi, biasanya seperti itu. Dan yang ketujuh, panitia hanya menanggung akomodasi dan konsumsi selama 2 malam. Biaya transportasi pulang pergi dari tempat asal peserta ke tempat pelaksanaan uji kompetensi di luar tanggungan panitia. Nah, ini guys, perlu dicatat. Jadi panitia
tidak akan mengganti transport, itu menjadi tanggungan masing-masing peserta. Dan yang kedelapan, komunikasi dan korespondensi terkait pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui website Simedi atau grup WhatsApp uji kompetensi Angkatan 3 tahun 2024. Nah, ini menyesuaikan ya, angkatan sama tahunnya menyesuaikan. Kalau tahun depan ya berarti nanti intinya menyesuaikan. Mereka akan membuat grup itu sesuai angkatan dan tahunnya. 9. Kelalaian dalam hal tidak mengikuti perkembangan uji kompetensi menjadi tanggung jawab peserta uji. Nah ini kita misal udah mendaftar uji kompetensi, udah dibuatkan grup, ya jangan apatis. Kalau ada info di grup tersebut, kita buka, kita ikuti. Karena ya memang itu portal untuk kita update informasi di situ. Jadi jangan apatis. Kemudian yang 10, segala keputusan panitia uji kompetensi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, tapi ya, semisal kalian sudah mengikuti persyaratan yang ditentukan, mengikuti ujian, ya tetap besar kemungkinan lulus. Tapi ya jangan meremehkan. Kita harus ya intinya ada ujian ya kita belajar. Persyaratan-persyaratan kita penuhi sesuai petunjuk yang ada. Insya Allah hasilnya akan sesuai harapan. Dan yang 11, apabila di kemudian hari diketahui peserta memberikan data atau keterangan yang tidak benar, panitia dapat membatalkan uji kompetensi dan hasil uji kompetensi peserta yang bersangkutan. Pastikan data kalian benar dan ya intinya itu, data kalian benar dan ikuti aturan yang ada tadi. Karena misal ya, kita ujian tidak boleh nyontek, ya udah nggak usah nyontek kan. Kita memang dari kecil memang ketika ujian kan nggak boleh nyontek, ya itu wajar. Kita kemarin pun juga seperti itu, ada CAT, ya udah kerjakan aja sesuai kemampuan. 12, informasi dan konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi, nah itu nomor tertera, misal mau kalian save ya silakan tanya-tanya karena angkatan 3 tahun 2024 kan udah selesai, itu angkatan terakhir di 2024. Jadi kemungkinan ada lagi nanti 2025. Nah, mungkin kalian bisa misal mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ke kontak person tersebut yang udah tertera. Nah, ini dalam lampiran surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu sudah disediakan format-formatnya, format usulan peserta uji kompetensi, kemudian format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, portofolionya itu sudah disediakan, tinggal kita isikan. Nah, ini gambaran secara real ya, Simedi itu tampilannya seperti ini. Nah, ini dokumen-dokumen yang kita isikan, ada data diri, riwayat pendidikan formal, riwayat pangkat atau golongan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan pelatihan. Kemudian dokumen-dokumennya surat usulan mengikuti uji kompetensi JFMHI, salinan surat kinerja pegawai, salinan sasaran kinerja pegawai SKP selama 2 tahun terakhir, dan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang formatnya sesuai yang tadi. Ini juga usulan mengikuti uji kompetensi, juga formatnya udah ada di depan tadi. Kemudian surat ketersediaan formasi. Nah, ini kalau aku kemarin dari Kemnaker. Kemudian untuk salinan penetapan angka kredit aku tidak upload di sini karena memang aku jabatan pelaksana tidak menyusun angka kredit ya. Jadi belum punya ini. Lanjut. Nah, ini grup WA-nya. Jadi setelah kita mendaftar, mengisikan data-data di Simedi, nanti dari panitia akan membuatkan grup WA seperti ini. Nah, ini surat rekomendasi itu bentuknya seperti ini. Hasil rekomendasi jabatan fungsional pengantar kerja dan mediator hubungan industrial. Silahkan dibaca sendiri. Yang intinya, kemarin aku kan
mengikuti perpindahan jabatan ke JFMHI yang ahli pertama. Nah, ini dalam surat masih ada kekosongan 2, -2. Masih diperlukan 2 lagi untuk MHI. Jadi aku bisa mengikutinya. Ini surat ini. Ini malah penting banget ini pertama. Karena kalau tidak ada kekosongan ini ya nanti juga ujung-ujungnya nggak akan bisa pindah jabatan. Ya karena kamarnya aja nggak ada, gimana mau pindah ya. Kemudian info lebih lanjut disampaikan melalui WA Ujikom MHI. Jadi ya cukup segitu, nanti untuk info-info selanjutnya akan disampaikan melalui WA. Jadi tenang aja, sistematis pokoknya. Nah, ini beberapa foto ketika aku mengikuti uji kompetensi kemarin. Ini ketika tiba di Hotel Grand Tage BSD Tangerang. Baru tiba di lobi, ya ini ada temanku dari Disnaker Kalimantan. Ini bapak ini panitianya, orang Kemenakernya. Nah, ini ketika makan siang di rooftopnya, lantai paling atas. Ini foto bersama setelah seremonial pembukaan acara. Nah, ini tes CAT mulai dari uji kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, integritas, seperti itu secara CAT. Nah, kemudian selain CAT juga ada interview langsung menghadapi 3 penguji. Yang bapak tengah ini untuk menguji kompetensi teknis, sebelah kiri ini manajerial, yang sebelah kanan sosiokultural. Langsung kayak sidang skripsi. Ya, ini foto bersama setelah pelaksanaan wawancara. Oke, mungkin cukup sekian. Minta tolong untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.